Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara, seiman, sebangsa setanah air, keluarga besar Masyumi, dimanapun berada, beserta seluruh saudaraku, masyarakat NKRI, dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang berada di luar Indonesia, yaitu diasporanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kesempatan jumpa lagi dalam podcast membicarakan permasalahan dinamika kehidupan berbangsa bernegara dari sisi perpolitikan, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membangun dan kemudian menyebarluaskan peradaban, yaitu menanamkan rasa cinta kepada diri, keluarga, negara, bangsa. Kemudian untuk hidup berdampingan sesama, walaupun berbeda sukunya, agamanya, sebagaimana dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamamu untukku. Tetapi peradaban yang dibangun Rasulullah, yaitu masyarakat Madani 1400 tahun yang lalu, telah mengakomodir adanya perbedaan. Kalau di NKRI kita mengenal kebinekaan yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya berbicara tentang masalah bagaimana anak bangsa ini bisa sampai pada siklus 100 tahun kemerdekaan ini, yaitu 2045 yang lazim disebut Indonesia Emas. Untuk itu saya merujuk kepada pidato perdana dari Pak Prabowo, yaitu akan memberantas korupsi, dan ini sudah dibicarakan di dalam tapping yang lain. Kemudian bicara tentang mengeliminir, mengurangi, dan menghabisi masalah narkotika ini. Apakah mereka itu pencandunya, pelakunya, pedagangnya, atau mereka yang melakukan. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting bahwa dunia sudah memulai kesepakatan bahwa narkotika atau narkoba itu akan merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, bangsa dan negara, serta agama. Nah, ini sesuatu yang sudah merupakan pendapat umum. Walaupun di sisi lain, ada yang terkait dengan narkoba juga bisa menjadi obat, tapi dalam batas pengendalian yang ada. Nah, kemudian bagaimana narkoba atau candu ini berada di Indonesia? Nah, kita coba lihat bagaimana candu ini atau narkotika apapun namanya. Kita ingat perang candu antara Inggris Raya dan China. Itu sekitar 1660 dan juga pada tahun 1839. Luar biasa sekali. Dan dimenangkan oleh Inggris Raya, dan kemudian maka merangseklah ke China. Walaupun di China sendiri masalah candu ini juga sudah berkembang. Nah, kemudian di Indonesia masuklah sekitar adanya rumah candu di Madura dan di Jawa. Kemudian di Batavia juga. Nah, kemudian bagaimana Aceh dengan ganjanya. Kemudian yang jelas merusak tatanan pribadi, kehidupan, dan keluarga.
Jadi untuk itu di Indonesia telah dibentuk satu lembaga yang namanya BNN, ya, Badan Narkotika Nasional, merupakan lembaga non-kementerian yang langsung di bawah Presiden dan dengan koordinasi kepolisian. Nah, bagaimana? Apa tugas BNN dan apa tugas polisi? So, kadang-kala membingungkan masyarakat. Jadi BNN itu sendiri, ya, adalah lembaga pemerintah tadi yang melaksanakan pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan kepolisian, yaitu pemutusan jaringan kejahatan terorisme, dan narkotika, psikotronika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa BNN ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi dalam operasionalnya melalui koordinasi kepolisian. Nah, kita gembira mendengarnya bahwa Pak Prabowo telah mendeklar di dalam salah satu poin pidato perdananya akan membasmi narkotika yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, kehidupan pribadi dan keluarga. Ya. Nah, kemudian untuk itu BNN mendapat wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar, terhadap pengguna, dan sebagainya. Yaitu selama 3 jam dan dapat diperpanjang 3 kali 20 jam. Dan itu diatur dengan ketentuan perundangan. Nah, kemudian apa yang menyebabkan maraknya narkotika ini? Maraknya narkotika ini terutama adalah masalah ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang kedua, masalah mental keluarga. Yang ketiga, aparat pengelola penegak hukum belum cukup cakap. Dan malah ya, sebagian kecil daripada oknum-oknum di kepolisian itu terlibat apakah sebagai pemakai dan juga ikut mengedarkan. Dan jumlahnya cukup lumayan. Dan hebatnya lagi, malah sampai yang berbintang-bintang pun di kepolisian itu terkena permasalahan ini. Ini yang sungguh disayangkan. Jadi kalau BNN itu sekarang, Pak Prabowo sudah menegaskan, koordinasi masih di kepolisian. Bagaimana? Percayakah kita pada polisi? Kalau saya pribadi percaya. Tentu masih ada orang-orang baik, niat-niat baik untuk melakukan perbaikan dan sambil memberikan citra kepolisian yang juga sudah banyak terlibat dan jumlahnya ratusan dalam kaitannya dengan narkotika ini. Jadi akibat daripada narkotika tadi menjadikan fisik pemakai itu menjadi lemah. Motivasi dalam inovasi kehidupan menjadi lemah dan berkurang. Kecerdasan juga menurun sesuainya. Jadi pada ujungnya, pada akhirnya nanti, para pecandu narkotik ini akan menjadi manusia-manusia dungu yang merepotkan keluarganya. Malah ada pecandu yang membunuh orang tuanya karena tidak memberikan uang. Ada lagi dia yang merusak. Ada lagi yang menjadi perampok. Nah, bagaimana kita menuju 2045? Karena mereka itu, pemakai itu ada sekitar hampir 18%. Itu pelajaran mahasiswa. Jadi di kisaran umur sudah produktif lah, yang disebut bonus demografi. Nah, yang 21 tahun lagi mereka berumur 50-55.
Mereka lah sebagai perencana, pelaku, dan pelaksana dari pembangunan bangsa ini. Nah, jadi artinya apa? Kalau Pak Prabowo dan goodwill pemerintah sudah jelas, karena petingginya sudah mengarahkan, menekankan pentingnya untuk menangani masalah narkotika ini, nah tinggal sekarang lembaga-lembaga terkait untuk ini, maukah dan inginkah mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang menjadi keinginan, apa yang sudah diperjuangkan oleh founding fathers kita itu berlaku. Jangan lagi kita terjadi lagi pembantaian dari dilakukan komunis. So, komunis ini rasanya juga mirip-mirip kecanduan ini mereka. Di mana-mana genosida. Nah, kita lihat kita mengalami hal yang tidak baik, ya, yaitu pada era di mana ya, karena tingkat kecerdasan, tingkat pengetahuan, tingkat ilmu, nasionalisme yang kurang, kita diporak-porandakan. Ingat Westerling, di mana dibantai ya anak-anak bumi, terutama di Sulawesi. Nah, kemudian bagaimana pandangan mereka dengan tingkat strata sosial kita saat itu? Ya, disebutkan inlander, setingkat atau di bawah anjing. Nah, di mana Pak Prabowo pernah mengingatkan di lingkungannya, sewaktu beliau membawa anak buahnya berenang di Manggarai, karena saat ya kolam renang Manggarai itu termasuk yang tertua. Saya pun biasa berenang di sana. Beliau mengatakan, sewaktu itu dia melihat sesuatu, ada tulisan tertutup lumut, dibuka, ternyata di situ ada tulisan, ya enggak, anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, apakah kita akan kembali menjadi orang yang dianggap seperti itu? Tentu tidak. Nah, karena itu masalah korupsi harus dibersihkan, masalah narkoba diselesaikan, maka marilah kita bersama-sama membantu pemerintah, mengingatkan pemerintah untuk bisa melaksanakan ini. Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Di kepolisian sendiri sudah ada ya satuan Satres Narkoba. Tetapi beberapa orang juga terlibat, tapi tidak hanya kepolisian. Imigrasi pun juga ikut-ikut melibatkan diri seperti yang terjadi di Riau ya. Ini kita melansir daripada media, informasi pada media digital yang ada. Nah, kemudian ya, yang lainnya adalah ini dalam catatan saya. Menurut sumber yang dilansir media massa nasional menyebutkan, ya dalam figur ya, tahun 2023 itu hampir 5 juta penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terpapar nafsa. Nah, dan sejak awal 2034 dalam lingkungan polisi ada 33.924 kasus kejahatan dalam peredaran narkoba. Nah, untuk catatan itu, nah tentu kita harus melakukan ya, mengingatkan, merawat, meluruskan dan kemudian merehabilitir. Dalam 2016 disebutkan 20% sekitar itu pengguna narkoba di Indonesia itu merupakan pelajar dan mahasiswa. Bayangkan, pelajar dan mahasiswa kena narkoba. Bagaimana cara belajar mereka? Bagaimana perilaku mereka atau behavior mereka? Nah, inilah yang sangat kita khawatirkan. Nah, apa yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba? Tadi sudah diawali juga adanya faktor sosial dan ekonomi. Masyarakat yang berkumpul, ekonomi lemah, kesenjangan sosial tinggi, akhirnya mereka lari ke narkotika. Ekonomi yang sulit, begitu juga. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Nah, jadi ya kita harapkan marilah kita dukung
kebijakan Pak Prabowo ini agar bangsa Indonesia ini sebagaimana yang diungkapkan, yang ditulis tersirat untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain, mencerdaskan bangsa, kesetaraan, keadilan sosial, pendidikan, dan ini. Nah, sekali lagi kita kaitkan korupsi, narkoba, masalah SDM, masalah lembaga negara, kemudian kebijakan politik dan willingness daripada rezim ini untuk melakukan hal tersebut. Ini sudah jelas kalau pucuk pimpinan mengatakan demikian. Nah, orang berkata, bagaimana dengan kondisi kabinet yang gemuk ini? Gemuk tapi sehat jiwa raganya, itu juga akan bisa melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana. Nah, yang penting adalah kebijakan publik itu tidak merugikan masyarakat, tidak mencederai masyarakat. Nah, kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sudah dicabut, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan undang-undang terkait dengan ini juga akan kembali. Nah, bagaimana dengan, maaf ini Fufu-Fafa dikatakan juga sempat diisukan ya. Ini bagian daripada hal-hal yang dinyatakan itu tadi. Jadi bagaimana ke depan? Nah, sementara ini kita lihat perkembangan perpolitikan. Ada DPD kemarin sudah menyuarakan akan melengsarkan. Ya, karena dari segi beberapa hal ada yang tidak baik pada Fufu-Fafa ini. Apa? Yaitu secara mentally, secara pendidikan. Kalau umur, ya bolehlah. Karena umur 21 kan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh dunia pun sudah berkiprah. Nah, kalau kita anggap 10 tahun yang lalu Fufu-Fafa ini, berarti pada saat tersebut beliau ini berumur 20 tahun. Tapi Prof. Jimli bilang, itu kan sudah lama, belum matang, belum mature katanya. Inilah yang dikatakan akhil balih itu juga sudah ada batasannya. Jadi untuk itu jangan lupa kita mendorong, menggalakkan, mendukung rezim ini yang dipimpin Pak Prabowo untuk mengurangi, menghabisi, dan mengecilkan korupsi atau nepotisme yang ada. Kemudian akan menyelesaikan masalah narkotika ini. Nah, tentu saja tidak mudah sebagaimana yang harus disampaikan karena banyak birokrasi yang harus ditempuh. Semestinya sebagaimana isu berkembang, katanya BNN itu nanti akan dipimpin oleh TNI. Nah, kalau dipimpin TNI berarti juga peraturannya harus berubah. Kalau itu dulu BNN bertanggung jawab kepada presiden, kemudian dengan koordinasi kepolisian. Nah, nanti kalimatnya bagaimana, tapi hal ini dimungkinkan. Jadi ya, untuk itu saya kepada Polri tetap percaya bahwa mereka akan melakukan reorientasi dan juga akan ada perbaikannya sehingga sebagai pelayan masyarakat, pembina masyarakat akan berjumlah. Nah, sedangkan TNI sebagai keamanan tidak salah. Karena apa? Narkotika ini merupakan salah satu proxy war yang mematikan. Jadi dengan narkotika ini anak bangsa ke depan itu rusak. Rusak menjadi dungu. Dungu mudah dikendalikan. Untuk itu maka jumlah 272 juta ini akan menjadi masyarakat yang bingung. Kemudian kekayaan akan dikelola oleh orang-orang lain yang dalam hal ini yang bermain itu adalah oligarki. Dan juga adanya superpower yang sekarang sudah menjadi 3. Kalau tadinya 2 cuma Rusia, Amerika, sekarang tambah dengan China. Ini menurut penjelasan Jenderal Purnawirawan dari Amerika. Ya, jadi beliau menyatakan sekarang ini superpower di dunia ini adalah China, Amerika, dan Rusia. Dan kita doakan juga dari kelompok Timur Tengah, Iran yang baru saja membantai
Israel juga bisa tumbuh menjadi kekuatan. Dan apalagi Indonesia dengan resources yang ada, insya Allah dalam waktu dekat kita doakan. Industri transaksi dikembangkan, Pindad berkembang, PT PEL berkembang, Krakatau Steel berkembang, resource ada, tenaga ada, kita akan juga menjadi bagian dari ya, negara-negara yang punya kekuatan untuk menjaga diri, membantu juga menegakkan kesetaraan dalam hidup berbangsa bernegara dan meniadakan penjajahan di muka bumi ini. Itu saja dari saya sehingga mudah-mudahan 2045 Indonesia dapat kita capai. Yaitu dengan apa? Beberapa poin tadi, korupsi, narkotika, narkoba, SDM ditingkatkan, kemudian lembaga negara terkait, marilah, bangunlah, tegaklah, cintailah NKRI ini. Dan tegakkanlah Pancasila sebagai membangun nasionalis berketuhanan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.